Ketua LSM Agami Kecam, SMPN, SMAN, yang masih subur jual seragam sekolah dan LKS 800.000 hingga 1,2 juta, Kadisdik Provinsi dan Kabupaten tutup mata. Global Expos TV, Cirebon. Dugaan di berbagai sekolah di Kabupaten Cirebon yang masih kental adanya pungutan dan penjualan seragam di sekolah. Saya selaku pemerhati pendidikan kini mengecam sekolah yang masih saja mementingkan golongan dan kelompoknya. Alhasil temuan di berbagai sekolah baik sekolah SMP negeri ataupun SMAN, SMK, yang masih saja subur menjual baju seragam sekolah seharga 800.000 dan sampai 1,2 juta untuk satu paket seragam sekolah, bahkan masih ada pungutan untuk lain-lain. Kusmin selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Swadaya Masyarakat, LSM, Agami, menyebutkan bahkan ada beberapa sekolah yang masih menjual lebih dari 800.000, bahkan sampai 1,2 juta, per siswa atau siswi. Temuan-temuan di beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Cirebon, yang menjual satu set kain baju di harga 800.000. Menurut saya ini kurang tepat karena di situasi sekarang masyarakat sedang terhimpit masalah ekonomi akibat dampak adanya COVID-19, namun sekolah malah berjualan baju yang harganya di atas harga umum, kata Kusmin, tanggal 2 Oktober tahun 2021. Kusmin juga mengungkapkan adanya sekolah yang masih saja menjual seragam sekolah seharga 1,2 juta. Satu setnya, sedang kain seragam ini terdiri dari seragam SIS, pramuka, dan batik beserta atribut sekolah. Karena praktik-praktik penjualan seragam dan pungutan ini secara tidak langsung dengan keterpaksaan dari orang tua murid akan melakukan. Namun tanpa disadari oleh pihak sekolah, orang tua murid keberatan dengan harga segitu. Terlebih pembelian seragam ini orang tua murid tidak diberi kwitansi, sambung Kusmin. Candidat Dr. Yanto Irianto SH, MH, yang juga selaku Direktur LBH Pancaran Hati Cirebon, saat tanggapan mengenai penjualan seragam di sekolah dan lainnya, dirinya mengatakan, bahwa terkait dugaan pungutan di sekolah pasca penerimaan peserta didik baru PPDB itu selalu menjadi polemik di setiap tahun ajaran baru, padahal seluruh pungutan dan sumbangan telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012. Dalam pasal 9 ayat 1 menyebutkan, satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah, dan atau pemerintah daerah dilarang memungut biaya satuan pendidikan. Bahwa selama ini banyak keluhan masyarakat terkait modus yang dilakukan sekolah mulai dari dalih untuk mengganti seragam, buku hingga pelampiran surat kesediaan orang tua berdasarkan kesepakatan komite sekolah. Modus semacam itu, seringkali dianggap oleh kepala sekolah sebagai surat sakti untuk melegalkan praktik-praktik pungutan kepada wali murid. Masih menurut Yanto Irianto, padahal tegas dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 Pasal 12 huruf A, menyebut, komite sekolah, baik perseorangan maupun kolektif dilarang menjual buku pelajaran, bahan ajaran, atau perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam atau bahan pakaian seragam di sekolah. Pungkasnya, beda dengan sekolah menengah kejuruan PGRI 2, Palimanan, yang diduga masih saja subur dengan segala pungutannya, ketika dikonfirmasi tim Global Expos TV. Di ruang kerjanya dirinya mengaku bernama Tasiro selaku akademi di sekolahnya, dirinya mengakui kalau iuran yang semacam itu memang ada di sekolah ini. Akan tetapi itu sesuatu yang wajar karena untuk kepentingan siswa sendiri, adapun wali murid yang masih menunggak hingga jutaan rupiah itu tolong sebutkan nama siswanya, ujar Tasiro sambil menantang awak media. Bahkan Tasiro juga dengan gagahnya meminta kartu anggota pers awak media yang sedang mewawancainya sambil memotret KTA persnya. Karena alhasil pantauan di beberapa sekolah yang ingin dikonfirmasi seputar penjualan baju seragam. Selalu dibilang kepala sekolah sedang tidak ada di kantor. Bahkan Tasiro ini nampaknya tidak mau bersahabat, atau bermitra dengan media, karena dari gaya dan bahasanya ketika dikonfirmasi dengan gayanya. Untuk mengaktifasi berita-berita di Global Expos TV, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Tim Global Expos TV, Cirebon, Sukadi, Udin Nugroho, Jamaluddin, mengabarkan.